Cek 1 2 3. Ya, semua siswa yang sudah masuk bisa dengarkan suara saya dengan jelas. Dan apakah layar monitor juga bisa terlihat dan dapat disimak dengan baik? Baik, kalau begitu saya kira tidak perlu lama-lama lagi untuk menunggu ya. Kalau bisa kelar atau selesai cepat, saya kira lebih baik supaya teman-teman sekalian bisa beristirahat dengan cepat ya. Dan lebih bisa mengutamakan persiapan untuk beribadah menyongsong beberapa hari terakhir di bulan Ramadan tahun 2017 ini. Untuk itu segera saya mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan saya di season kedua pelajaran pada hari ini tanggal 20 Juni tahun 2017 ya, dimana tadi kita sudah sama-sama belajar untuk pelajaran bahasa Indonesia. Kita sudah tadi belajar satu skill bagaimana cara mengekspresikan dialog dalam naskah drama. Dan malam hari ini sesuai dengan timeline atau rencana mengajar yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketujuh. Itu artinya memang seharusnya pertemuan yang akan datang akan kalian gunakan untuk evaluasi, yaitu ujian tengah semester. Jadi saya sudah mendapatkan informasi kalau nggak salah ujian tengah semesternya akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli. Ya, setelah kalian libur lebaran, kalian akan mengikuti atau melaksanakan ujian tengah semester. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya saya lakukan tradisinya, bahwa di semester 7 ini saya akan coba untuk mengasah kemampuan teman-teman sekalian terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan dalam 5 pertemuan sebelumnya. Apakah teman-teman masih ingat? Apakah teman-teman sudah lupa? Apakah teman-teman di luar kepala? Nah, ini saya sudah persiapkan 10 soal ya yang saya gunakan malam hari ini. Jadi malam hari ini saya tidak akan menyampaikan sebuah materi tambahan. Hanya saja saya ingin mereview, tetapi reviewnya dengan cara dengan soal ya, seperti biasanya. Jadi nanti teman-teman sekalian cukup menjawab soal dengan A, B, C, atau D. Karena malam hari ini waktunya terbatas, hanya 40 menit saja. Saya hanya menyiapkan 10 soal. Ya, mudah-mudahan nanti bisa cukup waktunya ya. Dan nanti juga akan sedikit ada pembahasan-pembahasan dalam soal tersebut. Oke, langsung saja mungkin kita bisa mulai. Tapi sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan teman-teman sekalian bisa mudah memahami dan menyerap apa yang saya sampaikan. Baik, untuk itu mari berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung. Saya cek sekali lagi, apakah dari teman-teman sekalian yang sudah berhasil masuk pada kesempatan malam hari ini bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, bisa melihat layar monitor dengan lancar dan juga tidak ada kendala. Yang lain?
Oke. Baik, yang jelas nanti saya minta ininya ya, partisipasi dari kalian semuanya untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Jadi cukup menjawab A, B, C, atau D. Begitu? Oke, langsung saja kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Nggak bisa gerak. Ya. Ini pertanyaan nomor 1. Jadi pertanyaan di sini ya. Jadi ini pertanyaan. Sebentar, saya tak pakai highlight. Jadi ini pertanyaan. Kemudian di bawah-bawahnya ini adalah pilihan jawabannya. Kalian bisa tinggal pilih A, B, C, D, atau E. Oke, kita mulai dari yang pertama. Pertanyaan pertama adalah tujuan Indonesia melakukan politik luar negeri yaitu apakah A. Melakukan kerjasama negara yang netral, B. Ikut berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan internasional, C. Mendukung netralitas wilayah internasional, D. Memperhatikan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, atau E. Menciptakan masyarakat adil dan makmur. Jadi ini adalah materi tentang hubungan internasional dan perjanjian internasional. Nah, kira-kira kalau kita ketemu pertanyaan seperti ini, tujuan Indonesia melakukan politik luar negeri adalah untuk apa? Apakah A. Melakukan kerjasama negara yang netral? Apakah B. Ikut berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan internasional? Apakah C. Mendukung netralitas wilayah internasional? Apakah D. Memperhatikan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa? Apakah E. Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur? Yang mana kira-kira jawabannya? Ada yang belum jawab? Ya, selamat malam Mbak Mutiara. Silahkan masuk dan silahkan ikut bergabung saja. Hari ini kita pendalaman materi, jadi nanti langsung saja Mbak Mutiara ketika ada soal ikut langsung jawab ya, A, B, C, D, atau E. Oke, langsung saja untuk nomor 1, tujuan Indonesia melakukan politik luar negeri adalah, jawabannya adalah B ya, ikut berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan internasional. Jadi yang tadi menjawab B benar ya, jawabannya adalah B. Jadi salah satu tujuan Indonesia ikut dalam kancah politik internasional adalah supaya ikut berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan internasional. Ada yang salah? Kayaknya tadi benar semua ya, atau ada yang salah? Nggak apa-apa yang salah ya, baru 1 soal kok. Ada 10 soal, tenang saja, masih ada 9 soal.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ini soalnya, silahkan dijawab. Salah satu tujuan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB adalah sebagai A. Pusat segala kerjasama internasional. B. Menyelesaikan perselisihan dengan secara damai. C. Tidak ikut campur urusan dalam negeri suatu negara. D. Menghormati persamaan dan kedaulatan semua negara. Apakah E. Memelihara keamanan dan perdamaian internasional? Kira-kira yang mana? Salah satu tujuan dibentuknya PBB. Apakah A. Pusat segala kerjasama internasional. B. Menyelesaikan perselisihan secara damai. C. Tidak ikut campur urusan dalam negeri suatu negara. D. Menghormati persamaan dan kedaulatan semua negara. Apakah E. Memelihara keamanan dan perdamaian internasional? Ayo, hati-hati di sini. Hati-hati. Ini sudah mulai membingungkan soalnya dan jawabannya. Ada yang belum jawab? Kalian juga bisa buka buku kok. Salah satu tujuan dibentuknya PBB adalah untuk apa? Kayaknya Mas Putra belum jawab ya. Jangan bersedih dong Mas Putra ya. Jadi tadi nomor 1 salah. Kemudian kapok deh jawabnya. Jangan kapok ya. Masih ada 9 nomor kok. Ya, sambil menunggu. Apa kira-kira jawabannya? Salah satu tujuan dibentuknya PBB adalah, jawabannya adalah ini. Memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Jadi jawabannya E ya. Kalian ingat nggak PBB itu dibentuk karena pas terjadinya Perang Dunia kan waktu itu. Jadi adanya blok barat, blok timur melakukan Perang Dunia Kedua. Tadinya ada semacam PBB kemudian tidak bisa mendamaikan Perang Dunia, akhirnya PBB ini perlu dibentuk ya. Jadi PBB itu salah satunya diciptakan adalah untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Jadi biar tidak berkecamuk, tidak ada perang lagi gitu ya. Nah pada waktu itu pas PBB itu dibentuk karena masih mencuatnya Perang Dunia Kedua. Gak ada yang bener kan jawabannya? Iya, hati-hati ya. Nanti jawabannya hati-hati lagi. Jadi itu nomor 2. Oke, nomor 3. Silahkan dibaca dan silahkan dikerjakan. Nomor 3 adalah penyebab pentingnya melakukan perjanjian internasional antar bangsa dan negara, yaitu untuk apa? Apakah A. Lebih menjamin adanya kepastian hukum? Apakah B. Memelihara kesungguhan masing-masing negara? Apakah C. Meningkatkan kegiatan hubungan diplomatik? Apakah D. Menghormati kedaulatan negara yang merdeka? Apakah E. Memudahkan kerjasama luar negeri di berbagai bidang? Kira-kira sebuah negara itu melakukan perjanjian internasional antar bangsa dan negara itu penyebabnya apa sih? Apa yang menyebabkan negara-negara itu kemudian melakukan perjanjian-perjanjian internasional antar bangsa? Apakah A. Lebih menjamin adanya kepastian hukum dengan adanya perjanjian internasional tersebut?
Apakah B. Memelihara kesungguhan masing-masing negara? Apakah C. Meningkatkan kegiatan hubungan diplomatik? Apakah D. Menghormati kedaulatan negara yang merdeka? Apakah E. Memudahkan kerjasama luar negeri di berbagai bidang? Ayo yang mana? Sudah jawab semuanya? Baik, saya akan buka sebentar lagi jawabannya tentang penyebab yang mengakibatkan negara-negara di dunia melakukan perjanjian internasional. Adalah salah satunya yaitu untuk menghormati kedaulatan negara yang merdeka. Salah lagi ya? Ada yang benar? Oh, ada yang benar, Mbak Vivi, benar ya. Menghormati kedaulatan negara yang merdeka. Jadi, penyebab pentingnya melakukan perjanjian internasional adalah salah satunya adalah menghormati kedaulatan negara yang merdeka. Itu ya, D ya jawabannya ya. Baik. Ya, bukunya nanti dibaca lagi ya, Mbak ya. Nah, ini nomor selanjutnya. Ini mudah kok yang ini, harusnya benar sih. Salah satu manfaat kerjasama internasional bagi bangsa Indonesia yaitu apakah A. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan? Apakah B. Meningkatkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan? Apakah C. Memperkuat pelaksanaan hukum internasional? Apakah D. Mengatasi berbagai macam masalah internasional? Apakah E. Mengetahui keunggulan negara-negara lain? Negara Indonesia itu melakukan kerjasama internasional, salah satunya apa yang diambil manfaatnya? Apakah A. Bisa mewujudkan keamanan dan kesejahteraan? Apakah B. Meningkatkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan? Apakah C. Memperkuat pelaksanaan hukum internasional? Apakah D. Mengatasi berbagai macam masalah internasional? Apakah D. Mengetahui keunggulan negara-negara lain? Yang mana kira-kira? Ada yang belum jawab? Kayaknya semuanya jawabannya A ya. Coba apa benar? Salah satu manfaat kerjasama internasional bagi bangsa Indonesia, jawaban yang benar adalah teng 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 teng. Oh, nunggu Mas Putra kayaknya belum jawab ya. Masih typing. Oke, apa jawabannya benar adalah salah satu manfaat kerjasama internasional bagi bangsa Indonesia yaitu, Mbak Eka mau jawab?
Oh, oke. Iya, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Jawabannya adalah A. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Jadi eh, yang jawab A benar ya. Kayaknya tadi sebagian besar jawabannya A. Ya, jadi jawabannya adalah mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Jawabannya A. Masih ada waktu, kita lanjutkan soal selanjutnya. Oke, silakan dijawab untuk soal selanjutnya. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif negara Indonesia diabadikan untuk apa? Apakah A. Perdamaian bangsa, B. Kepentingan internasional, C. Kerjasama regional, D. Kepentingan regional, ataukah E. Keamanan hubungan luar negeri? Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif negara Indonesia diabadikan untuk apa? Jawabannya mana? Nah, ini sudah mulai bervariasi jawabannya. Ada yang jawab E, ada yang jawab D. Untuk pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif negara Indonesia diabadikan untuk kepentingan regional atau D. Ya, jawaban yang benar adalah kepentingan regional. Ada yang benar? Kayaknya tadi ada yang benar ya. Mbak Umi benar. Jawab E masih salah ya. Gimana? Soalnya gampang-gampang atau susah-susah? Ini karena ini apalan sih kalau yang tipe-tipe soal seperti ini. Jadi kan dia sudah terstruktur ya, sudah ada sejarahnya, jadi harus hafal. Ya pelan-pelan lah. Makanya perlu dilatih seperti ini supaya nanti waktu ujian realnya bisa paham. Oke. Ini kayaknya soal terakhir apa ya? Oke, lanjut ya. Ini gampang banget, harus bener. Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan internasional yang ada di mana? Apakah Paris, New York, Washington, ada di Den Haag, atau Tokyo? Ini harus bener nih. Kemarin baru aja saya sampaikan di mana gedungnya yang gede banget tuh. Nah, yang kemarin saya bilang, aduh, pengen foto-foto di situ. Ayo, apa? Kalau kalian masih ingat, Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan internasional yang berada di mana? Apakah A. Paris? Apakah B. New York? Apakah C. Washington? Apakah D. Den Haag? Apakah E. Tokyo? Silahkan. Harus benar ini. Gampang loh. Yang gedungnya itu kayak bangunan tua tuh, nah tinggi banget, depannya ada halaman yang cukup luas.
ada benderanya PBB. Ada yang belum jawab? Ayo, siapa yang belum jawab? Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi nih. Oke, Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan internasional yang ada di, sepertinya semuanya benar. Ya, Den Haag ya. Den Haag Belanda ya. Bukan di Tokyo, bukan di New York, bukan di Paris, bukan di Washington, atau apalagi di Tokyo tadi ya, di Jepang. Jadi jawabannya yang benar adalah Den Haag Belanda. Nah, kalau ini di mana? Ayo. Kantor sekretariat ASEAN itu berada di mana? Apakah A di Chiang Mai, apakah B Jakarta, apakah C Kuala Lumpur, apakah D Singapura, apakah E Manila? Kantor sekretariat ASEAN di mana? Ini juga gampang nih. Harus benar. Gawat kalau nggak bener, ini gampang sekali loh. Di mana kira-kira? Nah, ini kan tinggal 5 menit lagi. Ini kayaknya slide terakhir, Pak. Apa kira-kira? Yang depan tadi Den Haag, Mbak Setiamok, jawabannya adalah Den Haag. Sekarang kalau kantor sekretariat ASEAN ada di Jakarta ya, di Jakarta. Benar ya? B, jawabannya Jakarta. Kalau kantor sekretariat itu di Jakarta, tapi kalau kantor pusat itu ada di Thailand ya. Itu diperhatikan. Oh, ini masih ada satu lagi. Organisasi kelengkapan PBB yang mempunyai wewenang untuk memberikan saran kepada Dewan Keamanan yaitu apakah A. Dewan Ekonomi dan Sosial, apakah B. Mahkamah Internasional, apakah C. Majelis Umum, apakah D. Dewan Perwakilan, apakah E. Sekretariat? Gampang ini. Gimana jawabannya? Oke, cepat-cepat saja, waktunya sudah mau habis. Organisasi kelengkapan PBB yang memiliki kewenangan untuk memberi saran kepada Dewan Keamanan yaitu iya, Majelis Umum ya, bukan Mahkamah Internasional tapi Majelis Umum. Mbak Vivi kayaknya tadi yang benar ya. Majelis Umum. Kalau Mahkamah Internasional itu adalah organisasi kelengkapan PBB yang dia menangani kasus-kasus hukum kayak pelanggaran hak asasi, kayak pelanggaran terkait dengan PBB, hukuman dan sebagainya, dia Mahkamah Internasional. Tapi kalau pemberi saran kepada Dewan Keamanan itu Majelis Umum ya. Oke, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Sebenarnya masih ada 2 soal sih, cuman waktunya udah mau habis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dari 8 soal betul 4 ya dapat 50.
Baik, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini ya. Insya Allah namanya juga latihan ya. Latihan-latihan, kalau belajar itu pasti ada salah-salahnya ya. Kalau nggak ada salahnya ya nggak perlu belajar. Jadi nggak apa-apa, saya tetap apresiasi. Yang jelas tingkatkan terus belajarnya. Dan saya ucapkan dari saya selamat untuk liburan Idul Fitri ya, karena kayaknya besok hari Kamis kan sudah mulai libur. Dan tetap semangat ya. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Salam semangat.